3 tahun sampai 6 tahun, 6 tahun, lalu sampai 6 sampai 13 tahun. Rekaman yang sangat kuat di dalam kehidupan. Maka saya menemukan jawaban ini, bahwa mereka yang mengalami kehancuran dalam hidupnya, terjadi banyak usaha bunuh diri, usaha-usaha kejahatan, terjadi banyak kejahatan dalam keluarga akibat dari kebencian. Realitas ketiga, realitas yang sangat penting, Yohanes bab 10 ayat 10. Kita membacakan itu, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup dalam kelimpahan. Perhatikan sabda ini. Hidup kelimpahan bukan yang di luar, tetapi yang di dalam. Apa yang terjadi di dalam diri kita? Apakah kita berkelimpahan? Pikiran kita, perasaan kita, hati kita. Saya kembali ke realitas kedua. Biasanya pikiran hancur, perasaan hati hancur, hati kita gelisah akibat dari kita ditimbusi oleh keputusasaan, kesedihan dan ketakutan. Dari mana itu? Kebencian. Baik, Mazmur 147 ayat 3. Pemazmur berkata, ia menyembuhkan orang yang patah hati dan menyembuhkan luka mereka. Pikiran kita terjerat oleh kelimpahan uang atau harta dan lain-lain. Padahal yang lebih penting adalah, perhatikan, doa orang yang dipenuhi kelimpahan seperti ini. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati kami dengan sukacita, walau kami dilanda oleh derita. Atau seperti para rasul, kalau kita membaca kisah para rasul, kita menemukan para rasul itu berdoa, bukan supaya dibebaskan dari penderitaan, tapi supaya berani menerima penderitaan. Sabar menanggung penderitaan. Derita itu kita belajar dari Yesus. Perhatikan, yang di sebelah kiri Yesus itu namanya Gesmas. Yang di sebelah kanan namanya Dismas. Perhatikan, ketika Gesmas itu protes, mengomel, memberontak, dan marah kepada Yesus. Yesus sama sekali tidak menjawab. Perhatikan, mengapa? Kata-kata yang keluar dari mulut Gesmas itu penuh dengan kebencian, penuh dengan hujatan. Hujatan, pemberontakan, semua itu akhirnya masuk ke dalam diri kita dan membuat kehancuran. Kehancuran pertama adalah kehancuran bagian dalam hati kita, perasaan kita, pikiran kita, jiwa kita, roh kita penuh dengan kemarahan. Ketika saya membaca buku Santa Faustina, saya menemukan Santa Faustina itu adalah satu pribadi yang luar biasa. Meskipun dia disakiti oleh teman-teman suster, mudernya, pimpinannya, teman-teman dalam biara, dia sama sekali tidak sakit hati. Kenapa? Dia selalu mengambil jalan untuk pergi ke sakramen Maha Kudus, untuk menceritakan kepedihannya, menceritakan kesukarannya, dan menceritakan air matanya di hadapan Yesus. Ini langkah yang terbaik. Realitas keempat untuk kita. Kuasa kegelapan itu menjerat, menjebak kita terus-menerus menjadi pribadi yang putus asa. Karena itu kalau kita membaca dari awal buku Santa Faustina sampai akhir, kita menemukan kata putus asa itu berulang-ulang disebut. Karena itu perhatikan, putus asa itu terjadi ketika hidup kita monoton. Ketika keadaan ekonomi kita seret. Ketika situasi dalam keluarga kita terjadi banyak konflik. Maka hati yang rapuh, hati yang frustrasi, kecewa adalah menjadi pintu masuk kehadiran kegelapan. Karena itu, mari kita sama-sama berdoa untuk kembali kepada Ekaristi, kembali kepada sakramen Maha Kudus, supaya kita menemukan kekuatan. Ketika hati kita hancur, ekonomi kita hancur,
masalah-masalah dalam keluarga itu menyerang dan menimbusi jiwa kita, mari mengambil langkah seperti Santa Faustina, selalu kembali ke sakramen Maha Kudus. Karena itu perhatikan satu percakapan yang luar biasa. Ketika dia diserang oleh Mudar, di situ ditulis Mudar M, mungkin Margareta. Dia bercerita kepada Yesus tentang peristiwa itu. Yesus berkata begini, putriku, aku tidak akan mengambil penderitaan dalam hatimu. Karena itu, para devosan terkasih, jangan berdoa agar penderitaan dalam hidup kita diambil. Tapi berdoalah supaya kita sabar dan berani menanggung penderitaan bersama Yesus. Demikian itu yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Jo. Baik, Romo, terima kasih. Waktu masih ada sekitar 8-10 menit. Mungkin mau dipakai kita bertanya jawab dulu sedikit mungkin Romo ya, sebelum masuk. Bahkan bagi yang mau bertanya jawab dulu dalam pertemuan menuju kepada jam kerahiman, silakan bisa dibuka atau di raise hand boleh yang mau bertanya. Saya mau bertanya. Silakan Pak, siapa nih? Nama saya Paul, saya dari Ruteng. Dari Ruteng? Iya. Ya, silakan. Yang saya mau tanyakan itu tadi tentang penderitaan. Dalam hidup saya itu kan, saya banyak berdoa, setia dengan Tuhan. Tetapi yang saya hadapi dalam hidup saya itu justru terbalik. Misalnya baru-baru ini saya kehilangan seorang istri dan seorang anak meninggal. Mungkin Romo bisa memberikan jawaban atas hidup saya. Itu yang saya mau tanyakan, Mo. Tuhan tahu penderitaan Paul. Tuhan tahu peristiwa yang kau hadapi. Ada banyak kesalahan manusia yang menyebabkan kematian itu bisa juga datang. Ada banyak kesalahan. Tapi saudara-saudara seiman, kita berdoa untuk orang menderita. Karena biasanya pada saat seperti ini, iblis bekerja untuk menaruh di dalam hati mereka kepahitan dan pemberontakan kepada Allah. Karena itu, mari kita berdoa untuk Paul, supaya Tuhan memberikan kepada dia kekuatan dan iblis. Kalau kita mendengar cerita Santa Faustina, satu waktu ketika terjadi konflik di dalam biara, pada saat itu iblis masuk di dalam biara. Dia masuk dan mencari-cari. Akhirnya Suster Santa Faustina berdoa, doa koronka, dia mengucapkan doa koronka, supaya iblis itu mengakui jati dirinya ketika ditanya, kenapa kau masuk di dalam biara? Lalu dia berkata, saya mau mencari suster yang putus asa dan penuh dengan kebencian. Karena itu perhatikan hati kita. Ketika kita menderita, belajarlah untuk memberikan pengampunan kepada siapapun. Kepada keadaan apapun. Karena kita kadang-kadang ada situasi jelek. Belajar untuk memberikan pengampunan kepada siapapun dalam keadaan apapun. Ada kurang lebih 5 hal yang mau saya katakan kalau saya masih punya waktu. 5 hal kapan kita harus bisa mengampuni. Pertama, ketika kita sangat dihina. Kedua, ketika kita dipermalukan. 3, ketika kita ditinggalkan. 4, ketika kita sangat dikecewakan. Ke-5,
ketika kita diabaikan dan tidak diperhatikan orang. Mari belajar untuk memberikan pengampunan. Kalau kita membaca doa yang dipersembahkan kepada kerahiman Allah dari Santo Yohanes Paulus II, kita menemukan darah itu tidak mengalir ke dalam jiwa kita karena kita diblok oleh kesulitan mengampuni. Maka ketika kita sulit mengampuni, perekonomian kita akan terus ditekan. Orang-orang yang mau membantu kita tidak bisa masuk menolong kita. Karena ada hal. Dari mana situasi sulit mengampuni? Bisa dari rahim ibu. Ibu dulu waktu mengandung, kita ada dalam kandungan. Ibu sulit sekali mengampuni misalnya bapak atau keluarga besarnya. Dan pada saat itu ibu terluka dan kita terluka. Maka ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang menyakiti kita, kita sulit mengampuni. Terima kasih. Kurang lebih demikian penjelasan saya. Terjawab mungkin Pak Paul ya. Pak Jo, Bu Eli, sambil nunggu Romo masuk, mau tanya tadi Mazmur berapa untuk pembukaan tadi? Mazmur 51. Lanjut dulu aja Ibu. atau gimana, Mak? Oh iya, terima kasih. Sama-sama. Berusaha ini. Iya. Betul, betul. Ibu Bapak, kita doa 3 kali Ya. salam Maria ya. Romo ada gangguan nih. Kayaknya iblis kurang senang. Yuk kita doa sama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Ku mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Ku mencintai kami dengan cinta yang kekal. Kami bersyukur untuk darah dan air yang mengalir untuk kami. Saat ini biarlah berkat-Mu mengalir untuk saudara-saudariku ini. Biarlah darah dan air-Mu menetes ke atas luka-luka hidup kami, ke atas sakit kami, ke atas kesedihan, ke atas keputusasaan, ke atas kekecewaan, dan semua kepahitan yang ada dalam hidup kami. Dalam periode-periode masa lalu hidup kami, pada saat sekarang atau pada saat yang akan datang. Yesus, pada jam kerahiman ini, biarlah kuasa cinta-Mu, kuasa berkat-Mu mengalir dan membebaskan, memulihkan dan melepaskan setiap pribadi dengan kekuatan darah dan air. Mengalirlah saat ini berkat-Mu, mengalirlah kuasa kasih-Mu, mengalirlah kekuatan cinta-Mu dari luka-luka-Mu yang kudus. Biar kami hari ini menerima berkat pemulihan, pembebasan dan kelepasan. Jamalah saudara-saudari yang sakit, yang menyimpan kepahitan, yang menyimpan kepedihan, yang menyimpan kemarahan, dendam dan kebencian, yang kronis dan disimpan begitu lama. Mengalir hari ini darah-Mu, membasuh setiap luka, membasuh setiap kepedihan. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat-Mu saat ini berkenan mengalir untuk kami. Kami bersyukur untuk jam kerahiman ini. Belas kasihan-Mu memenuhi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah berkat-Mu yang kudus menguduskan setiap pribadi. Menguduskan setiap ruang jiwa kami yang kosong dan hampa. Engkau isi hari ini. Kau ambil alih hidup kami dan biar hidup kami dibenamkan dalam darah dan terima kasih Tuhan untuk berkat yang kudus dan aliran-aliran kerahiman hari ini. Amin. Saudara dan saudariku, bukalah hatimu untuk Tuhan Yesus. Para devosan terkasih, ada banyak kepahitan, ada banyak kesedihan, ada banyak ketakutan yang menyerang kita. Konflik keluarga. Biarkanlah saat ini kuasa kasih Yesus bekerja untukmu. Biarlah aliran darah dan air memenuhi kita. Bagi orang-orang sakit, mereka yang terbaring di rumah sakit, atau di rumah keluarga, para lansia, mereka yang sangat membutuhkan darah dan air. Yesus berikanlah kepada mereka berkat hari ini. Terima kasih untuk berkat kudus dan cinta-Mu yang menyembuhkan. Biarlah kuasa kasih bekerja saat ini, mengambil alih setiap luka dan kontrol kehidupan kami, diserahkan kepadamu, biar Engkau menjadi pusat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta-Mu hari ini bagi kami. Amin. Silakan teman-teman dibuka kameranya. Ya, saya juga di sini mengalami hal-hal yang video pun masih
sudah dimatikan masih berjalan ya, teman-teman. Pak Disyukur. Jo, saya minta maaf untuk para devosan. Saya sungguh mengalami seperti yang kali lalu, maka saya tahu iblis bekerja untuk mematikan semuanya. Ya. Tapi saya nggak bingung, saya berdoa dan bagaimana caranya saya membuka. Lalu saya memberkati semua handphone, saya membuka, saya langsung mengambil karena sakramen Maha Kudus saya memberkat. Baru terbuka. Amin. Baru terbuka. Luar biasa bagaimana iblis bekerja. Ya, kita juga Saya segera saya berlari mengambil sakramen Maha Kudus. Saya memberkati laptop, memberkati handphone, memberkati semua meja dalam ruangan doa ini. Baru terbuka. Saya mohon dimaafkan, maaf. Ini benar-benar iblis bekerja ketika darah dan air kita doakan mohon turun. Dan dia bekerja. Dia mematikan semua peralatan supaya akses tidak terjadi. Ya, seperti itulah. Karena itu ini kejadian terus akan saya tolong bantu dalam doa. Itulah yang terjadi. ya, Romo, kami juga tadi membantu dengan 3 kali salam Maria bersama-sama semua yang berada di sini. Ya, Ya, tapi ya kami percaya bahwa memang segala sesuatu yang niat baik pasti tidak akan kalah lah. dan untuk semua peserta, yakinlah ketika saya mengambil keputusan, saya bilang, Yesus, apa yang harus saya lakukan dengan laptop ini, dengan handphone ini, semuanya. Lalu saya pergi mengambil sakramen Maha Kudus. Saya mengambil hostia yang sudah dikonsekrir. Saya memberkati laptop, saya membuat tanda salib dengan sakramen. Baru semuanya terbuka. Saya segera WA Pak Jo, saya bisa masuk sekarang. Mari kita selalu kembali ke Ekaristi. Maka kekuatan terakhir adalah Ekaristi. Untuk mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, sakit, berdoalah di depan Ekaristi. Kembalilah ke Ekaristi. Ya, seperti itu. Ya, Ya, terima kasih. tadi juga banyak ada yang mengalami anaknya ya, yang anaknya mungkin terpisah dan sebagainya. Juga ada kawan-kawan tadi yang mungkin memang sudah usia ya, yang sakit penyakit dan sebagainya. Jadi ya saya melihat makanya dengan Romo Ompi kita berusaha untuk ya semua kembali kepada Tuhan ya Romo ya, kembali kepada kita juga ya. Karena kadang penyakit bisa juga kita yang menciptakan ya Romo ya. Oke. Ya, barangkali ada mungkin teman-teman yang mau boleh bertanya jawab sebentar, Romo mungkin? Boleh. Ya. Saya minta maaf atas gangguan ini, tapi ini suatu realita yang harus Bapak dan Ibu ketahui bahwa iblis itu sungguh bekerja. Dia sungguh bekerja. Selamat siang, Romo. Ya, silakan. Ya, salam, saya Andre. Ya. Kebetulan di sini saya ingin bertanya. Seringkali saya kalau bertemu dengan orang, tiba-tiba saya merasa seperti mengenal orang itu. Seperti saya melihat pernah mengenal kehidupan dia, padahal saya baru bertemu ya. Saya agak bingung dengan apa yang saya alami. Jadi seringkali saya salah paham dengan orang itu. Padahal saya baru ketemu, tapi saya merasa kok saya seperti pernah tahu kehidupan orang itu. Dan seringkali saya seperti merasakan adanya kesedihan dengan orang itu. Ketika berjumpa dengan orang itu, Bapak Andre sedih atau?
sedih. Kebanyakan dari mereka itu yang saya temui itu ada Baik, kesedihan. itu adalah panggilan karunia untuk berdoa bagi masa lalu. Biasanya itu masa lalu. Kalau kita sering mengalami kesedihan, seperti kecewa, terus hidup kita seperti mengalami depres, tekanan terus-menerus. Perhatikan, ada aktor intelektual yaitu iblis yang sedang bekerja untuk menghancurkan kegembiraan dalam hidup. Karena itu, depresi tidak hanya itu akibat dari gangguan psikologis, tetapi juga berasal dari ikatan-ikatan yang dibuat oleh si jahat supaya kita sungguh-sungguh tidak mengalami kegembiraan. Tuhan mau kita bahagia, Tuhan mau kita gembira, tetapi kalau terjadi macam itu, kita berarti diundang untuk kembali berdoa kembali kepada Tuhan dan mendoakan. Bapak diminta untuk mendoakan. Kalau seperti Bapak mengetahui situasi hidup orang itu, Bapak harus kembali mendoakan dia. Bisa mendoakan masa. Tidak harus diumumkan. Cara kita adalah mari mendoakan mereka. Begitu. Masih Romo. Ada lagi Romo yang kedua. Saya kebetulan saya di daerah yang sekarang ini sudah jam 1:30 pagi. Saya beberapa hari lalu saya merasakan seperti ditarik ke atas. Saya seperti ingin ke atas. Itu dimulai ketika saya ikut retret di Cikanyere. Kebetulan saya sebelumnya ikut KTM. Kemudian setelah saya ikut retret acara di Samadhi, saat itulah saya merasa seperti ketarik, ingin ke atas gitu Romo. Dan awalnya saya tidak mengindahkan, tapi kok ada perasaan saya seperti ingin Saya terbang. interupsi Bapak, ditarik ini terus Bapak merasakan damai? Iya. Oke. Jadi banyak roh Tuhan banyak menarik jiwa kita. Roh Tuhan itu menarik jiwa kita untuk makin dekat. Seperti yang dialami oleh Santa Faustina. Kita diundang makin dekat dengan Tuhan. Apa yang harus saya lakukan, Romo? Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Berdoa, pertama-tama Bapak berdoa minta Roh Kudus untuk memenuhi. Di dalam jiwa kita ada ruang kosong. Saya selalu bicara tentang ruang kosong. Di dalam diri kita ada ruang kosong yang bisa dimasuki oleh iblis. Maka pada saat itu kita minta Roh Kudus mengisi kembali ruang kosong dalam jiwa kita. Supaya kita menemukan kekuatan untuk kembali dalam kasih. Artinya Bapak, bagaimana kita merasakan kasih Tuhan adalah damai. Damai. Tuhan tidak menggelisahkan kita. Tuhan pasti memberikan damai. Karena itu untuk membedakan apakah kita diganggu oleh roh jahat atau Roh Kudus. Damai atau tidak. Kalau kita tidak damai, kalau kita gelisah, itu iblis terus bekerja mengambil alih kehidupan kita. Terima kasih Romo. Baik Romo dari saya. Ya, sebentar saya bacakan ada di chat tuh ya, Romo ya. Ya, dari Bu Ansi ya, Barut. Iya, Ibu Ansi. Romo, mohon doa untuk suami saya Yosep Roge. Saat ini dia mengalami penyakit yang sangat menyiksa. Setiap hari dia merasa kesakitan. Dari Bu Ansi ya, untuk suami ya, Pak Yosep. Ya. Nah, kemudian dari Bu Linda. Mohon doa pemulihan untuk Ristanto Aryo sehingga boleh memperoleh pemulihan syaraf otaknya normal sedia kala dan beraktivitas sedia kala. Ya, ada juga yang menanyakan nomor handphone teman-teman. Mungkin tadi sudah ada yang nge-share ya. Iya. Saya kalau boleh untuk berpartisipasi mohon, karena memang belakangan ini Romo sangat dengan tersebarnya nomor beliau sangat
Ya artinya mungkin ya gimana Romo? Iya silakan Romo yang jawab ya Romo. Baik, silakan mengirim pesan lewat WA. Nomor saya seperti yang nanti Pak Jo bisa bagikan itu di share screen. Dan hal yang penting sebaiknya tidak menelpon saya, karena kalau mau menelpon tanya dulu, karena saya banyak retret, saya harus mendampingi Bapak Uskup, lalu segala. Itu saja yang terpenting. Terima kasih. Nomor saya ada sama Pak Jo, nanti Pak Jo bisa Ya. share. Itu sudah ada di chat ya kayaknya ya Bu. Oke, ya. Ya Bu Jenny sudah membagikan. Baik. Ya. Ada lagi? Ada lagi nggak? Ya, saya dari Yosef. Saya dulu Romo. Ya, satu-satu siapa coba? Saya Ibu Yosef dulu. Masum Manggung. Ya. Tadi Romo menjelaskan tentang realita-realita jika kita mau hidup itu dari realita yang ketiga, Yohanes 10 ayat 10 dan Mazmur 47 ayat 3. Hidup berkelimpahan. Bagaimana Romo hidup berkelimpahan yang ada suatu istilahnya apa ya? Gangguan atau lupa kepada arah tujuan hidup kita. Mungkin Romo jelaskan sekali lagi yang realita ketiga. Hidup penuh kelimpahan di sini karena Tuhan memperhatikan di dalam. Kalau di dalam itu baik, di luar akan jadi baik. Perhatikan, aku datang untuk membawa hidup dalam kelimpahan. Perhatikan, Tuhan itu sangat melihat yang di dalam. Yang di dalam hati kita, perasaan kita. Kalau hati kita damai, ini pengalaman saya dalam pendampingan orang-orang, terutama yang mengalami kesulitan ekonomi atau usahanya macet, stuck. Jawabannya, mengapa stuck? Jawabannya karena hatinya kacau. Hatinya penuh dengan gangguan. Gangguan itu